Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di sini kami perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi hantaran listrik untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum fisika dasar. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu ya dengan anggota kelompok 12. Yang pertama ada Anissa Lutfi Nurrohmah, NIM A4202100060. Yang kedua ada Indah Arinal Haq, NIM A4202100065. Yang ketiga ada Berliana Fiskasari, NIM A4202100067. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita masuk ke topik pertama, yaitu pengertian hantaran listrik yang akan disampaikan oleh Berliana Fiskasari. Hantaran listrik adalah suatu hantaran yang terjadi secara langsung. Pertama, mengalir dari kabel yang dihubungkan ke baterai sehingga terjadi hantaran listrik. Sedangkan bahan untuk menghantarkan listrik dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama konduktor, isolator, dan semikonduktor. Untuk materi konduktor dan isolator selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Lutfi. Konduktor listrik yaitu bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya tembaga, perak, emas, besi, dan baja. Sedangkan isolator listrik adalah bahan-bahan yang tidak dapat atau sulit untuk menghantarkan arus listrik. Dalam penerapannya, yaitu pada kabel listrik, isolator berfungsi untuk membungkus kawat tembaga agar tidak terjadi sengatan arus listrik. Contoh dari isolator adalah kayu, plastik, dan karet. Untuk penjelasan mengenai semikonduktor listrik dan hantaran arus listrik akan dijelaskan oleh teman saya Indah Arina. Di sini saya akan menjelaskan tentang semikonduktor listrik. Konduktor intrinsik adalah bahan semikonduktor murni atau belum diberi campuran atau pengotoran, di mana jumlah elektron bebas dan holnya adalah sama sehingga memungkinkan perpindahan muatan. Perpindahan muatan pada umumnya terjadi karena dua sebab, yaitu karena adanya perpindahan elektron bebas dan karena adanya perpindahan hole atau lubang. Kedua-duanya bisa terjadi bersama-sama. Dalam semikonduktor jenis intrinsik, karena banyaknya elektron bebas sama dengan banyaknya hole yang terjadi. Selain itu, konduktivitas semikonduktor intrinsik sangat rendah karena terbatasnya jumlah pembawa muatan hole maupun elektron bebas. Contohnya yaitu germanium dan silikon. Dan yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik, konduktor yang sudah dimasukkan sedikit ketidakmurnian atau doping. Valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen yang diharapkan akan dapat menghantarkan listrik. Akibat doping ini, maka hambatan jenis semikonduktor mengalami penurunan. Semikonduktor jenis ini terdiri dari dua macam, yaitu semikonduktor tipe P atau pembawa muatan hole dan tipe N, pembawa muatan elektron. Contohnya yaitu fosforus, dan arsenik. Hantaran listrik pada kawat. Hantaran listrik pada 3 baterai. Caranya adalah yang pertama, membelah kawat menjadi 2 bagian daya hantar listrik supaya tidak kendor saat menggunakan. Yang kedua, menghubungkan potongan kawat yang sudah membelah menjadi 2 itu pada kutub layan batu baterai yang sudah kita rangkai, lalu yang terakhir yaitu menyambungkan kawat tersebut pada lampu. Digunakannya baterai sebanyak 3 yaitu bertujuan untuk memperkuat hasil dari hantaran listrik tersebut supaya lampu baterai bisa digunakan, tetapi yang kita hasilkan cuman hasilnya redup. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima oleh teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.